Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anggraini. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Robotika, kelas A Malam semester 1. Di sini saya akan memberitahukan hasil laporan akhir Project Desk Learning Robot Hoki kelompok 2 kelas malam. Laporan ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir dari semester ganjil dengan judul PBL Improvisasi SIM atau Computer Integrated Manufacturing. Apa itu SIM? SIM atau Computer Integrated Manufacturing adalah pendekatan dalam proses manufaktur yang menerapkan penggunaan komputer dalam pengendalian seluruh proses produksi. Dengan seiring perkembangan zaman, manusia terus meningkat populasinya di muka bumi ini, sehingga segala kebutuhan pun juga meningkat. Hal ini berdampak pada kegiatan industri yang mana mereka harus memproduksi produk atau material dengan jumlah yang sangat besar. Dari permasalahan inilah SIM diterapkan. Dengan teknologi manusia yang sudah canggih, SIM sangat membantu dalam penggunaannya di bidang masing-masing. Salah satu contoh penggunaan SIM adalah penggunaan robot-robot di sektor industri, seperti arm robot dan conveyor, merupakan salah satu contoh nyata dari penggunaan SIM yang sesuai dengan PBL kelompok kami, yaitu arm robot dan conveyor tersebut. Tujuan dari pembuatan laporan PBL ini adalah untuk mendeskripsikan apa, bagaimana, dan kapan pada proses pengerjaan proyek yang telah kami lakukan. Metode yang digunakan dalam pembuatan laporan ini adalah metode deskriptif dan eksperimen, di mana sebelum menguji apa yang telah dibuat, kami meriset terlebih dahulu. Dalam hasil dari pengujian dalam pembuatan arm robot dan conveyor memerlukan komponen-komponen aktif dan pasif, serta untuk pembuatannya diperlukan ketelitian agar hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Adapun pengertian robot hoki. Robot hoki adalah robot yang digunakan untuk permainan olahraga yang dilakukan oleh sekelompok orang. Bentuk permainan robot hoki sama dengan sepak bola. Jenis permainan robot hoki itu sendiri dilakukan di lapangan khusus untuk robot hoki. Tujuan dari pembuatan video laporan ini adalah satu, untuk melengkapi laporan akhir dalam pengerjaan robot hoki. Kedua, menjelaskan bagaimana pembuatan robot hoki. Ketiga, mengetahui apa saja alat dan bahan dalam pembuatan robot hoki. Keempat, menjelaskan bagaimana robot bekerja. Kelima, pembuatan laporan berdasarkan pemahaman dan hasil dari proyek yang telah dilakukan. Alur kerja dari kelompok kami: 1. Desain mekanik, elektrikal, dan program robot. Kedua, menentukan komponen yang digunakan. Ketiga, membuat mechanical robot. Keempat, instalasi rangkaian elektrikal robot. Kelima, pengujian mekanik dan rangkaian. Keenam, pembuatan program robot. Yang terakhir, pengujian robot. Alat yang digunakan ada gerinda tangan, jigsaw, kikir, ragum, palu, mata bor, bor tangan, tang, cutting, obeng, multitester, dan solder. Bahan yang digunakan ada timah, kabel ties, tie mount, glue gun, kabel pelangi, dan shrink tube. Komponen yang digunakan ada Arduino, modul L298N, baterai Li-ion, infrared archiver, dan limit switch. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Mubarak dari kelompok 2 Teknik Robotika A Malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses cara pembuatan lapangan robot hoki menggunakan SolidWorks, dan saya akan menjelaskan tentang flowchart dari program. Oke, baik, untuk pertama kita akan membuat garis tengah, yaitu midline point. Di sini kita menggunakan ukuran sekitar 75 cm. Ini mohon maaf karena saya menggunakan pengukuran milimeter, jadi kita gunakan saja. Terus kita membuat panjangnya sekitar 2 meter. Terus kita buat ke bawah sekitar 15 cm.
Untuk bagian ini kita menggunakan panjang sekitar 20. Selanjutnya kita buat bagian gawang sekitar 30 cm. Untuk view yang lebih jelas kita hapus dulu relationnya. Kita delete all, oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan membuat garis lapangannya agar simetris. Lalu kita buat untuk ketebalan dinding-dindingnya kita buat sepanjang setebal 5 cm. Kita tarik dari sini. Setelah jadi seperempat bagian, kita bisa menggunakan fitur mirror entities agar untuk mengcopy bagian-bagian ini. Kita tekan lalu mirrorkan terhadap garis. Untuk yang bagian kiri kita bisa copy semuanya. Lalu kita mirrorkan terhadap garis. Oke. Untuk display yang lebih jelas kita hapus dulu relationnya. Setelah selesai, kita potong bagian-bagian yang tidak perlu.
Setelah itu tinggal kita extrude untuk plannya. Untuk bagian lapangan kita buat setinggi 5 cm. Kita pilih. Oke. Oke, setelah itu kita membuat untuk ketinggian dindingnya. Kita extrude. Setinggi kita tekan dulu. Oke, kita buat setinggi 30 cm. Oke, kurang lebih seperti inilah bagian untuk lapangannya. Kurang lebih panjangnya sekitar 2 meter. Lalu untuk lebarnya sekitar 150. Oke, sekian. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang flowchart kami yang kami gunakan untuk program ini. Kita pertama start, yang artinya kita menyalakan robotnya. Lalu kita masuk untuk membaca sensor infrared apakah mendapatkan data bola atau tidak. Untuk datanya yaitu datanya kami tulis dengan angka 100. Jika tidak ditemukan maka dia akan berputar ke arah ke kanan, terus berputar selama 5 detik. Setelah dapat dia akan maju dan berputar lagi. Ini tujuannya agar dia merubah posisi apakah ada yang menghalangi antara sensor infrared dengan bola, yaitu seperti misalnya robot-robot lain. Jadi kita gunakan untuk memisahkan halangan tersebut. Lalu apabila data bola didapatkan, robot akan bergerak maju hingga menyentuh yang namanya switch yang di bagian depan mulut robot tersebut. Apabila menyentuhnya, dia akan maju ke depan selama 5 detik untuk mencari gawang lawan. Apabila tidak, dia akan maju selama 5 detik berputar ke kiri, lalu mengulang agar mendapatkan gawang. Setelah itu kita program robot untuk maju selama 5 detik lalu berputar ke kanan. Ini tujuannya untuk mendapatkan jalur tercepat untuk ke gawang tanpa ada hambatan apapun. Nah, setelah sensor mendapatkan data gawang, kami akan program untuk majukan ke arah gawang. Jadi berputar ke kanan selama 5 detik lalu maju sampai akhirnya masuk ke dalam gawang. Lalu apabila sudah masuk ke arah gawang, dia akan kembali, ini angkanya harusnya 2. Dia akan kembali ke awal lagi untuk mencari bola dan memasukkan bola lagi. Begitu sampai akhirnya mendapatkan skor terbanyak. Sekian untuk penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat dari Prodi Robotika kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan desain dari PDL kelompok 2 dan elektrika. Di sini kami membuat desainnya menggunakan telepon, di mana yang kami buat di sini adalah dash atas dan dash bawahnya, roda dan juga baterainya. Untuk Arduino-nya, modul drivernya dan motornya kami itu mengambil dari Google. Untuk pengerjaannya sendiri kami menggunakan alat gerinda untuk memotong platnya dan lubang dari rodanya kami memotong sendiri. Kami juga menggunakan bor tangan untuk melubangi
kedudukan dari spacernya atau untuk spacernya, untuk Arduino, dan untuk mounting di tempat baterainya. Untuk pengerjaan ini kami menghabiskan waktu sekitar 3 hari. Yang untuk di bawahnya kami memakai voltmeter untuk sebagai gerak bebasnya. Oke, mungkin dari mungkin desainnya saya jelasin. Ini lanjut kemudian elektrikal ini kita menggunakan ada Arduino, motor A, motor B atau kiri dan kanan, baterai 3-9 volt, modul L298 atau driver motornya, ada IR receivernya, dan limit switch. Nah, baterai di sini untuk menghidupkan Arduino dan sumber 12 volt dari modul driver motornya. Untuk sensor IR-nya ini memakai 5 volt, dan limit switch-nya ini kita memakai ground saja dan 1 pin lagi ke Arduino, ke pin 11. Limit switch-nya ini limit switch NO. Di sini ada modul driver motornya, ini kami beri tegangan 5 volt supaya di motor bisa di adjust untuk kecepatannya, diperlukan berapa lagi dan berapa kencang. Yang kami pakai di sini pinnya semuanya digital, dan kami memakai 8 pin, di mana 910 ini untuk PWM-nya, 9 untuk enable motor A, yang 10 nya untuk enable motor B. 3 di sini untuk ke IR receiver atau sensornya. Oke, sekian mungkin untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dan pembahasan dari kelompok kami yaitu cara kerja alat secara keseluruhan. Ke-1, input adaptor 220 volt AC. Terus kedua, adaptor akan mengeluarkan output sebesar 12 volt DC dan 5 volt DC. Ketiga, output 12 volt DC dialirkan ke rangkaian driver motor atau kecepatan motor sehingga motor DC dapat bergerak. Keempat, motor DC disambungkan ke poros conveyor sehingga poros berputar dan belt yang ada di conveyor dapat berjalan. Kelima, motor servo dihubungkan ke Arduino menggunakan kabel jumper. Keenam, program Arduino ditransfer menggunakan USB kabel. Ketujuh, arm robot dapat bergerak sesuai dengan perintah program. Ke-8, arm robot dapat bergerak sesuai dengan cara kerjanya yaitu pick and place, mengambil barang dan memindahkan barang dari titik awal hingga titik akhir. Hasil PBL yang kami buat, kami mengalami suatu kendala di bagian rangkaian driver motor atau pengatur kecepatan motor. Potensia yang telah dirangkai mengalami kerusakan sehingga kecepatan dari motor tidak dapat diatur. Evaluasi dan saran ke depan dari kelompok kami itu kami mengalami beberapa kendala
kendala dalam pembuatan PBL ini. Keterbatasan waktu pengerjaan dikarenakan kami kelas malam dan semua anggota di kelompok bekerja, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek itu hanyalah sedikit. Kurangnya pengetahuan informasi dalam pengerjaan atau penggunaan produk. Kami berharap terdapat penambahan durasi dalam penyampaian teori yang mendasari kegiatan PBL dan juga penggunaan ruang. Kesimpulan dari kelompok kami itu dapat disimpulkan bahwa arm robot terdiri dari 4 servo yang digerakkan dengan program Arduino dengan fungsi mengambil lalu meletakkan barang, sedangkan conveyor terdiri dari belt dan driver motor yang akan bergerak membawa barang dari titik awal menuju titik akhir, sedangkan adaptor yang menggunakan sumber arus dan tegangan yang membuat arm robot dan conveyor bergerak. Masing-masing alat memiliki fungsi atau cara kerja tersendiri. Maka dari itu, dalam pembuatan arm robot dan conveyor diperlukan ketelitian dan pemahaman dengan apa saja komponen-komponen yang ada di dalamnya agar proyek dapat berjalan dengan semestinya. Inilah hasil akhir dari PBL robot hoki kami. Bila ada kata atau cara kami yang salah, kami mohon